Dari ini kan sudah terlihat nih apa namanya dari sifat air. Nanti bicara penyakit lain lagi. Ya. Ini air sumur kita. Warnanya kuning. Ini di mineral ya. Warnanya hijau. Dan ini adalah air alkali Izora. Ya, Izora. Ya. Jadi ini ada untuk indikator melihat pH itu tadi pakai warna. Pakai warna. Iya, pewarnaan. Ini ada indikatornya apa namanya? Untuk menilai. Artinya air yang pH-nya di bawah itu air adalah jenis air sakit sebenarnya. Artinya kalau kita konsumsi itu dalam jangka panjang itu banyak permasalahan mulai dari lambung. Ya, dari lambung itu terang jelas kan lambung kita itu memang asam, tapi karena ditambah dengan asam itu makanya orang mungkin gampang sekali terkena sakit asam lambung itu karena faktor ini. Kemudian berhubungan dengan penyakit di ginjal, kemudian asam urat terbentuknya itu karena sifat air ini juga. Ya. Jadi ini adalah kategorinya 6 ke bawah ini. Nah, ini adalah ukuran pH tester, pH ya. Jadi ini 6 ke bawah ini air sakit. Kemudian 7 itu netral. Netral itu ini kan air sumur kita berarti kan nilainya 5. Ya kan? Sakit. Termasuk dia sakit. Artinya kalau kita konsumsi dalam jangka panjang ya makanya sekarang ini banyak sekali penyakit pemerintah mengadakan posyandu PTM, posyandu penyakit tidak menular ya karena faktor ini. Kan faktor penyakit degeneratif itu timbul rata-rata nanti pada saat usia tua ya. Pada saat usia tua itu mulai timbul. Diharapkan sih sebenarnya jangan sampai timbul di awal. Tapi kenyataannya karena kita konsumsi airnya bersifat seperti ini, itu udah 40 atau tiba 30 udah mulai banyak yang sakit. Karena faktor ini ya. Tadi 5 itu ya, Bang? Iya, 5. Ini normal tadi ya. Nah, ini adalah sekitar 7 ya, kurang lebih di 7 netral. Mineral. Mineral 7 artinya kalau diminum itu dia tidak menyebabkan tidak sakit ataupun tidak membuat tubuh kita menjadi sehat betul karena memenuhi kebutuhan air kita, tubuh kita ya. Kemudian kalau yang ini warnanya ungu. Bagus. Ya, 8 health. Air sehat. Artinya kalau kita lebih banyak mengkonsumsi air ini, air Izora itu tubuh kita yang mengalami rusak, sel-sel yang mengalami rusak itu memperbaiki secara alamiah, secara mandiri. Ya, ini termasuk air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan air terbaik di dunia, itu pH-nya sekitar 12 ini. Kalau air Zam-Zam. Makanya dia air Zam-Zam itu air yang terbaik di dunia, ya. Dan ini adiknya air Zam-Zam. Ya, itu ya. Itu dari pH. Tapi Bapak Ibu ya, jangan terpengaruh dengan produk yang menggunakan pH. Ya, ada beberapa produk di sini ada tertulis juga hati-hati dengan menggunakan pH tinggi. Maksudnya ada beberapa produk di mana pH itu tidak bisa turun. Seharusnya ini bisa turun. Ini bisa nanti setelah puasa lah saya temukan. Kalau kenapa kok bisa turun? Ya, karena pH di dalam tubuh manusia itu berbeda-beda dari mulut, lambung, usus besar, usus kecil itu berbeda-beda. Dan ini adalah bersifat adaptif, artinya menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dia pH-nya udah bagus 8 ya. Masuk ke dalam tubuh itu berubah menjadi 7. Karena pH mulut 7. Kemudian masuk ke dalam usus lambung itu sebagai penghancur pertama itu pH-nya masam sekali. Dia pH-nya cuma 2 di dalam lambung kita. Nanti turun ke usus besar, dia naik lagi ke 6. Jadi proses pemecahan nutrisi yang dalam tubuh kita, kemudian proses penyerapan nutrisi lagi di usus kecil. Usus kecil itu 8 pH-nya, maka naik dia. Dengan mengkonsumsi ini dia adaptif, dia aporten, artinya itu dia bisa naik turun. Itu nanti bisa didemukan nanti setelah puasa. Kalau sekarang nggak bisa ditiup. Ya, ada beberapa pH dia ditiup, dia tidak bisa berubah, ada pH-nya tetap aja. Nah, itu hati-hati. Ada beberapa, kemudian mungkin juga ada beberapa pH yang ada alat ini yang ditetes pH, naikkan pH dan produk itu diteteskan aja ke air
biasa dia naik pH-nya, tapi hati-hati. Dan besok di sini ada yang rokok, bisa saya buktikan untuk naik dia. Ya, nah apa ini ya. Kemudian nah, nanti sama setelah bahasa. Kemudian di dalam air apa namanya, tidak itu aja. Jadi kita tidak tergantung dari pH, tapi tergantung dari isi airnya itu juga. Di air itu kan ada kandungan apa? Ada endapan atau bahasa apanya itu TDS ya. Apa? Endapan yang artinya di dalam itu ada kandungan apa namanya? Ada mineralnya, ada sengnya, ada apa namanya? Fosfor, kemudian ada apa? Ada tembaganya, ada aluminiumnya, ada Fe-nya, itu di dalam air, ya. Dan itu bisa nanti kita lihat dengan menggunakan ini TDS, ya. TDS ini adalah alat angka untuk mengukur di sini ada mineral atau tidak. Di dalam tubuh manusia itu butuh mineral, ya. Yang paling banyak itu adalah kalsium yang dibutuhkan, ya. Ya itu yang paling banyak. Ini untuk standar nasional itu yang baik air itu kalau dikatakan ada mineralnya itu di atas 10 sampai 100. Tetapi standar dunia itu di atas 10 sampai 50. Yang terbaik sekitar 50. Baik itu di bawah 50. Itu standar dunia. Ini saya pakai ininya. Ini air ini ya. Kalau di bawah apa nanti dia tidak akan bisa keluar angkanya. Iya air sumur berarti. Kira mas angkanya mas? 51 tuh Pak. 51. Iya. Iya. Baru ke 1 ya. 1. Oh, ini ada yang salah. Oh iya. Satu ini 249. 249. Artinya terlalu tinggi. Ya. Nah, terlalu tinggi. Artinya beban kerja ginjal kita nanti apa ya? Kemudian ini 38, 37, 36 ya sekitar itu ya. Jadi berarti ini ada kandungan mineralnya. Nanti kita akan keluarkan dengan alat apa? Electrolyzernya. Ini kan dengan angka. Ini kita buat dengan electrolyzer. Artinya keluar nanti. Dia tadi netral ya. Jadi di dalam air nanti itu akan berubah menjadi sifatnya seperti ini. Nah, kandungan dalam air ada endapan ya. Kalau air itu sampai hijau warnanya berarti di dalam air itu terkandung fulcrum sama klorin. Efeknya adalah terjadinya penyakit ginjal, kemudian gangguan sistem saraf pusat, dan di sini terdapat bahan karsinogen. Karsinogen itu adalah bahan untuk terjadinya pemicu kanker. Maka sekarang kan cukup banyak nih, terutama ibu-ibu yang sering yang mengalami penyakit kanker ya. Kemudian kalau berwarna hitam berarti di dalamnya dia ada berwarna, di dalamnya ada kandungan air raksa, kemudian ada plum, ada logam berat, ada kalsium, ada magnesium teroksida, kemudian ada seng. Efeknya adalah menyebabkan penyakit ginjal, juga gangguan sistem saraf pusat, kemudian kerusakan sel darah merah, kemudian bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal, kemudian kerusakan hati dan sistem saraf. Itu efek jangka panjangnya. Kalau dia berwarna putih, itu mengandung aluminium, ya, kemudian mengandung arsenik, Berubah ya. Kemudian mengandung getah, mengandung juga asbeston, ya. Ya, berarti artinya itu efeknya adalah bisa mengganggu kerusakan hati,